Baik, selamat pagi, siang maupun malam. Di sini saya akan perkenalkan, nama saya Kadasida Yuda Permana. Di sini saya akan menjelaskan tentang judul dari proposal saya, yaitu analisis pengaruh persepsi harga dan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan pada Tokopedia. Gambaran umum pada objek penelitian kali ini adalah Tokopedia merupakan salah satu mall belanja berbasis online yang memungkinkan setiap orang dan pemilik bisnis di Indonesia untuk membuka dan mengurus toko online mereka secara mudah dan bebas biaya, sekaligus memberikan sebuah pengalaman jual beli online yang aman dan nyaman. Penggunaan Tokopedia ini sangat mudah dan tidak dipungut biaya. Tokopedia sejatinya tidak mempunyai cabang perusahaan karena ia hanya memiliki kantor pusat yang bertempat di Jakarta. Awal mula Tokopedia hadir di pasaran pada tanggal 17 Agustus 2009. Tokopedia didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alpha Edition. Perkembangan dunia informasi yang saat ini yang membawa pengaruh dan dampak terhadap sistem perdagangan Indonesia, di mana saat ini banyak orang yang berbelanja secara online. Transaksi ini dilakukan pada marketplace yang merupakan pihak perantara yang mengakomodasikan pihak penjual dan pihak pembeli di dalam dunia maya. Di Indonesia sendiri banyak bermunculan marketplace seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Bukalapak, dan masih banyak yang lainnya yang memberikan penawaran dan beragam produk untuk masyarakat. Berikut tabel untuk pengunjung web bulanan yang menduduki posisi pertama, yaitu Tokopedia dengan pengunjung bulanan sebesar 147.790.000 jiwa. Lalu yang kedua ada Shopee 126.996.700 jiwa. Lalu yang ketiga ada Bukalapak dengan 29.460.000 jiwa. Lalu seterusnya ada Lazada, Blibli.com, Bineka, Orami, Ralali, JDID, dan Zalora. Tokopedia merupakan penyedia banyak pelayanan yang berupa pelayanan pengiriman yang berasuransi dengan bekerjasama dengan PT Asuransi Tokomerin Indonesia untuk melindungi proses transaksi yang telah dilakukan. Tokopedia juga memberikan promo yang sangat menarik dan beragam, seperti promo bebas ongkir di akhir bulan, promo diskon dan cashback, serta promo untuk official store. Di grafik di atas merupakan rasio transaksi e-commerce. Yang pertama ada masyarakat yang berusia 18 hingga 25 tahun dengan penghasilan rata-rata per bulan 4,6 juta melakukan transaksi e-commerce sebesar 5,4% dari jumlah pendapatannya. Lalu untuk umur 26 hingga 35 tahun dengan pendapatan rata-rata 5,7 juta per bulan melakukan transaksi di e-commerce sebesar 5,2% dari pendapatannya. Untuk kelompok usia 36 sampai 45 tahun mempunyai rata-rata pendapatan sebesar 7,4 juta dan melakukan transaksi e-commerce sebesar 4% dari jumlah pendapatannya. Untuk usia 46 hingga 55 tahun memiliki pendapatan sebesar 8,7 juta per bulan rata-rata dan melakukan transaksi e-commerce sebesar 3,5% dari jumlah pendapatannya. Untuk kelompok usia di atas 55 tahun dengan jumlah pendapatan rata-rata per bulan 9,3 juta melakukan transaksi e-commerce sebesar 3,4% dari jumlah pendapatannya. Generasi milenial merupakan kalangan usia terbanyak yang melakukan transaksi pada e-commerce. Marketplace akan memanfaatkan momen ini, akan melakukan promosi secara terus-menerus dari harga hingga pelayanan kepada pelanggan. Untuk perumusan masalah kali ini, penelitian ini, perkembangan e-commerce di Indonesia kini semakin pesat.
Terbukti dengan banyaknya marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Beragamnya marketplace membuat persaingan semakin ketat, dari bersaing melakukan promosi di sosial media dengan menunjukkan layanan, lalu ada harga yang saling bersaing. Semua perusahaan berlomba-lomba untuk memuaskan hati pelanggannya dengan memberikan layanan pengiriman yang cepat, promosi gratis, memberikan diskon serta cashback. Maka dari itu, kualitas layanan dan harga menjadi masalah yang penting bagi perusahaan untuk mendapatkan kepuasan dari pelanggannya. Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan dia tersebut, maka penelitian ini dapat dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana persepsi pelanggan terhadap harga produk pada Tokopedia? Lalu yang kedua, bagaimana kualitas pelayanan yang disediakan oleh Tokopedia? Yang ketiga, apakah harga berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada Tokopedia? Yang keempat, apakah kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan pada Tokopedia? Untuk tujuan penelitian sendiri, yaitu untuk mengetahui persepsi pelanggan terhadap harga produk pada Tokopedia. Lalu yang kedua, untuk mengetahui kualitas pelayanan pada Tokopedia. Lalu yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh harga terhadap kepuasan pelanggan Tokopedia. Lalu untuk yang keempat, untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan Tokopedia. Untuk manfaat penelitian sendiri dari segi aspek praktis, yang pertama untuk perusahaan diharapkan dapat memberikan pemahaman akan pentingnya kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan pelanggan Tokopedia. Untuk akademi, diharapkan mampu memberikan penemuan baru perihal analisis pengaruh kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan pelanggan pada Tokopedia. Dari segi aspek teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang akan digunakan untuk meningkatkan keilmuan di bidang manajemen pemasaran, khususnya yang berkaitan dengan e-commerce, dan berbagai analisis dari pengaruh kualitas layanan dan harga terhadap kepuasan pelanggan. Sehingga penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya. Lalu kita memasuki ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada e-commerce. Menurut Turban et al. 2017, e-commerce merupakan penggunaan jaringan internet dan jaringan lainnya seperti intranet untuk melakukan penjualan maupun pembelian barang atau jasa. Pada e-commerce terdapat klasifikasi umum yang dibedakan berdasarkan jenis transaksi dan berdasarkan anggota yang bertransaksi. Yaitu yang pertama ada business to business atau B2B, yang mengacu kepada transaksi antara organisasi dengan organisasi lain. Selanjutnya ada business to customer, atau disebut dengan B2C, mencakup transaksi pembelian antara organisasi dengan pembeli atau individu. Lalu selanjutnya ada consumer to business, C2B, orang yang melakukan transaksi atau menjual produk dan jasanya kepada organisasi. Lalu selanjutnya ada consumer to consumer, yaitu C2C, yaitu individu yang menjual barang atau jasanya kepada konsumen lain. Ada juga social e-commerce yang dilakukan pada jejaring sosial seperti Facebook, Instagram, dan lain-lainnya. Ada juga mobile e-commerce atau sering disebut m-commerce. Ini mengacu pada penggunaan perangkat seluler untuk melakukan transaksi online. Yang transaksi ini dapat menggunakan laptop, smartphone, dan lainnya dengan terhubung dengan internet. Lalu yang terakhir ada local e-commerce. E-commerce ini berfokus pada melibatkan konsumen yang berdasarkan letak geografisnya saat ini. Lalu ada persepsi harga. Menurut Mothersbaugh dan Hawkins 2016, harga adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh seseorang untuk mendapatkan hak menggunakan suatu produk atau jasa. Harga dapat menentukan kualitas produk, misalkan jika harga itu murah, harga produk yang murah, maka kualitas yang didapatkan akan rendah. Sebaliknya, jika harga itu tinggi, maka kualitas produk yang akan didapatkan juga akan tinggi. Untuk kualitas layanan, menurut Kenyon dan Sen 2015, kualitas layanan dapat mempengaruhi persepsi pelanggan dengan bagaimana cara memberikan pelayanan. Adapun indikator dari kualitas layanan disebut sebagai berikut. Ya. Pertama ada reliability, yaitu diukur dengan tingkat konsisten yang diharapkan oleh pelanggan, yang artinya melakukan pelayanan yang baik dari awal hingga akhir.
Selanjutnya ada responsif, bagaimana kecepatan dan ketanggapan pelayanan yang diberikan kepada pelanggan, serta ini menunjukkan tingkat fleksibilitas perusahaan dan kemampuan untuk menawarkan kebutuhan khusus kepada pelanggan. Yang ketiga ada assurance, yaitu kemampuan dan kepercayaan kepada pelanggan yang dilambangkan dengan jaminan bahwa penyedia jasa tidak akan mengecewakan pelanggannya. Yang keempat ada empati. Empati ini tergantung pada intuisi pengetahuan untuk melihat interaksi layanan dari mata pelanggan dan dapat memenuhi kebutuhannya. Yang terakhir ada tangible. Tangible ini melindungi pelanggan dalam bentuk pelayanan yang tidak terwujud, yang biasanya menggunakan isyarat. Lalu ada kepuasan pelanggan. Menurut Kotler dan Keller 2016, kepuasan pelanggan menjadi prioritas utama bagi sebagian banyak perusahaan. Kepuasan pelanggan adalah perasaan senang atau kecewa yang dihasilkan dari membandingkan suatu produk atau jasa dengan mengharapkan kebutuhannya bisa terpenuhi. Namun jika memenuhi harapan, maka pelanggan merasa puas. Dan jika tidak memenuhi harapan, maka pelanggan akan merasa tidak puas. Untuk penelitian terdahulu, yang pertama ada dari Gofur 2019 yang menyatakan bahwa secara parsial harga berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan wajib mempertimbangkan kebijakan penetapan harga agar tidak terlalu jauh dengan kompetitor. Lalu menurut Ali et al. 2016, persepsi harga memiliki hubungan yang signifikan dengan kepuasan pelanggan. Pelanggan akan merasa puas ketika tarif harga masuk akal dan sesuai dengan apa yang diberikan oleh perusahaan. Lalu, menurut Nawangsari et al. 2020, kualitas layanan juga merupakan indikator yang positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Jadi, dapat dikatakan jika kualitas pelayanan meningkat, maka kepuasan pelanggan juga akan ikut meningkat. Lalu dari Janahi dan Mubarak 2017, kualitas pelayanan dengan mengoperasionalkan kepatuhan assurance, reliability, tangibility, empathy, dan responsif membuktikan kualitas pelayanan dapat mencapai tingkat kepuasan pelanggan yang baik dalam melakukan transaksi. Untuk kerangka pemikiran pada penelitian ini, persepsi harga yang merupakan dan memiliki indikator ketergantungan harga, kesesuaian harga dengan kualitas produk, dan kualitas layanan. Untuk variabel X-nya, di dalamnya ada indikator reliability, assurance, empathy, dan tangible, dan responsif. Untuk variabel Y-nya, kepuasan pelanggan. Kepuasan persepsi harga dan kualitas layanan berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan pelanggan. Untuk hipotesis sendiri, yaitu H1, variabel persepsi harga berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Dan H2, variabel kualitas layanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Baik, sekian dari presentasi saya. Terima kasih.